kami umat Islam dituntut untuk bertaubat. Jadi kami tidak diajarkan menjadikan orang lain sebagai penanggung atas kekhilafan, kesalahan yang kami lakukan. Tapi kemudian kami diajarkan untuk bertaubat dalam setiap kesalahan yang kami lakukan. Ya, Al-Quran menerangkan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 7, barang siapa bertaubat setelah melakukan kesalahan atau melakukan dosa, dan kemudian mereka memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi yang dimaksud penebusan dosa di dalam pengajaran Islam itu adalah bertaubat. Melakukan penyesalan terhadap kesalahan atau dosa yang kami lakukan. Namun pangkal daripada itu semua adalah kami sebagai umat Islam kudu mengikuti cara hidup keberagamaan bagi Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah. Ini penekanan. Katakan kepada manusia, wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, jika engkau mengasihi Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Niscaya Allah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Niscaya Allah akan mengampuni, mencintai, dan mengampuni dosa-dosamu. Sebab kenapa? Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Wallahu Ghafurur Rahim. Nah, setelah mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam pijakan menentukan konsep ketuhanan, yaitu la ilaha illallah, dan Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah, maka ketika kami melakukan kesalahan, kaidah penebusan dosanya kemudian adalah bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sesungguhnya mencintai orang-orang yang selalu bertaubat dan menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Karena itulah kemudian di Islam tidak mengenal penebusan dosa dengan menggunakan orang lain dalam menghapuskan. Tetapi kami sendirilah yang kemudian mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, sehingga Allah ridha terhadap permohonan ampunan kami, dan dosa kami itu dihilangkan, dihapuskan. Apabila kami bertaubat dengan taubatan nasuha, taubatan yang sungguh-sungguh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi kami diminta untuk bertaubat dengan sesungguhnya. Dan sedikit saya katakan bahwa nabi-nabi terdahulu itu mengajarkan bertaubat. Belum ada kemudian ajaran para nabi yang kami temukan bahwa dosa itu dapat diampuni dengan cara mengorbankan manusia lain. Saya kira begitu sementara dari saya. Kiranya apa yang saya sampaikan bisa disikapi, bisa ditanggapi dengan baik. Silakan. Iya, Pak. Setahu saya begini. Jadi memang di dalam soteriologi Islam dan Kristen itu memang ada sedikit perbedaan dari pangkalnya. Jadi kalau menurut Islam itu memang manusia itu memang naturnya atau kodratnya itu fitri. Jadi natur atau kodratnya itu fitri. Jadi ketika seseorang itu lahir itu natur atau kodratnya itu fitri. Tetapi kalau dari sudut pandang Kristen itu seseorang yang baru lahir itu natur atau kodratnya itu memiliki potensi untuk berbuat dosa atau menyimpang dari kehendak Allah.
Jadi dia belum melakukan dosa, tapi memiliki potensi. Nah, di dalam ilmu fisika itu disebut energi potensial. Nah, sesudah dia itu bergerak memiliki energi kinetik. Nah, begitu. Jadi sebelum dia itu melakukan dosa ya disebut potensial berdosa. Tapi sesudah melakukan dosa ya baru dikatakan dia berbuat dosa. Nah, sehingga dari pangkal yang berbeda itu ya soteriologinya juga berbeda. Ya, mengenai soteriologi Islam ya saya kurang lebih secara permukaan itu mengetahui seperti itu, Pak. Tapi kalau untuk soteriologi Kristen begitu, kalau saya jelaskan detailnya itu, kalau untuk doktrin subordinat itu ya, itu yang ditebus itu adalah kodratnya. Jadi kodratnya yang ditebus. Jadi free will-nya itu tetap dia memiliki kehendak yang independen. Ya tidak langsung tertutup seluruhnya gitu. Tetapi kalau untuk homousios gitu ya mainstream itu memang tertutup seluruhnya. Ya, saat mereka tuh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya sudah pasti langsung masuk surga. Jadi istilahnya itu tanggung renteng. Jadi untuk homousios itu tanggung renteng. Jadi antara keselamatan, hidup kekal dan surga itu tanggung renteng, langsung gitu, bypass. Tetapi kalau untuk subordinat itu memiliki sekat. Memiliki sekat itu memiliki perbedaan. Jadi ketika dia itu meyakini bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, yang ditebus itu kodratnya. Jadi free will-nya itu masih memiliki peluang ya untuk yang bersangkutan itu tidak lolos di hari penghakiman. Begitu. Jadi kalau dia tidak memperoleh pengetahuan hidup yang kekal, dia nggak mengerti doktrin, nggak mengerti hal-hal yang dari Tuhan ya hidup kekalnya nggak mulai. Jadi dia ikut KKR tanggal 1 Juli 2022. Setelah itu nggak menerima doktrin, nggak menerima pengejaran, nggak ngerti tentang hidup yang kekal, ya hidup kekalnya nggak dimulai. Gitu. Lalu kemudian nanti meninggal bagaimana? Meninggal ya ini. Kalau free will-nya tidak terjaga dan didapati bahwa memiliki tekad yang tidak suci dalam hidupnya. Dan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau kehendak Sang Hakim, ya dia nggak masuk, Pak. Nggak masuk kerajaan surga. Ya, cuman kalau untuk konteks neraka itu memang setahu saya itu belum ada untuk saat ini. Jadi hanya dilempar ya ke alam maut atau Hades. Alam maut atau Hades itu adalah dunia orang mati. Jadi dunia orang mati itu adalah sesuai dengan free will mereka. Jadi kalau mereka memiliki free will yang ingin mencari kekayaan ya masuk ke dunia orang mati ya dia haus terus mencari kekayaan terus sampai sampai rusak korup pikirannya. Masuk dunia orang mati seperti itu. Nah itu tatanan doktrin subordinat begitu ya Ustaz Zuma. Jadi mungkin ini sesuatu yang baru ya buat Ustaz Zuma mendengarkan. Tapi ya tidak apa-apa lah ya untuk supaya menambah khasanah bagi para sedulur muslim di sini. Nah kurang lebih begitu Ustaz Zuma. Terima kasih. Baik, makasih Saudara Ferdinand. Jadi apa yang sahabat saya ini uraikan sebenarnya sedikit ada mendekati apa yang kami pahami sebagai seorang muslim. Di dalam Islam, Al-Quran menjelaskan
fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu mengilhamkan kepada setiap manusia ada kecenderungan kepada kefasikan dan juga ada kecenderungan kepada ketakwaan. Jadi Allah menerangkan seperti itu, ada kehendak yang kemudian dimiliki oleh manusia, kehendak untuk menjadi orang yang bertakwa, orang yang benar, dan juga pada diri manusia ada kehendak untuk menjadi orang yang tidak benar, fasik. Artinya pada diri manusia itu ada kehendak, ada potensi, ada free will seperti yang saudara sampaikan. Lalu kemudian Allah dengan kehendak manusia yang ada pada dirinya potensi untuk melakukan kebaikan, Allah kemudian menyeru, wastabiqul khaira, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Nah, kenapa ada perintah seperti ini? Karena pada diri manusia ada potensi melakukan kebaikan, ada potensi melakukan kejahatan. Lalu kemudian, kalau manusia itu jatuh ke dalam kesalahan, Allah memberi solusi. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada pengampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau kami umat Islam melakukan kekhilafan, kesalahan, cara penebusannya itu adalah memohon ampun. Ya, kalau sahabat saya kemudian mengatakan di dalam ajaran Islam dasarnya adalah manusia dicipta dalam keadaan fitrah atau fitri yang Anda sebutkan, maka sesungguhnya di dalam pengajaran nabi-nabi termasuk Yesus itu juga mengajarkan hal yang sama. Apa pembuktiannya? Ketika Yesus kemudian mengambil anak kecil, lalu kemudian ditaruh di tengah-tengah murid-muridnya. Lalu dia mengatakan, jika engkau hidup tidak laksana hidup seperti anak kecil ini, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kenapa Yesus mengambil anak kecil sebagai contoh? Kenapa bukan orang tua atau ahli kitab yang setiap hari kerjanya hanya beribadah di dalam bait suci? Kenapa bukan mereka yang ahli kitab, orang-orang yang senantiasa sujud menyembah kepada Allah dalam sinagoge? Kenapa bukan mereka, tapi kenapa justru anak kecil yang dijadikan sampel? Karena anak kecil itu suci, dia fitrah. Ya. Fitrahnya dia itu dalam keadaan fitri, tidak ternoda, tidak tercacat kemudian. Oleh karena itulah manusia di dalam perkembangannya yang memiliki kehendak bebas ini, manusia itu bisa berpotensi takwa dan manusia itu bisa berpotensi fasik. Karena itulah kemudian seluruh rangkaian utusan Tuhan, ya, Nabi, Rasul, itu mengajarkan tentang pertobatan. Yesus mengajarkan bagaimana pengikutnya Bani Israel bertaubat. Matius 3 nomor 2. Bertaubatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Diperintahkan kemudian bertaubat. Karena itu poin yang utama di dalam kehidupan yang terkait dengan keselamatan. Kenapa? Manusia tidak akan pernah luput dari kekhilafan. Islam memberikan solusi. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka terhadap orang yang senang bertaubat dan Allah cinta terhadap orang yang suka mensucikan diri. Nah, inilah yang kemudian saya katakan solusi di dalam Islam itu ketika melakukan kekhilafan, kesalahan, dosa, maka kembali kepada Allah dengan cara bertaubat. Taubatnya apa? Taubatan nasuha. Apa taubatan nasuha? Taubat yang bersungguh-sungguh diikrarkan, diniatkan untuk tidak mengulangi kesalahan yang pernah dia lakukan. Nah, bagaimana kalau ternyata terjerumus lagi dalam kesalahan itu? Maka solusinya kemudian adalah kembali bertaubat kepada Allah.
afala yatubuna ilallah. Nah, ini yang diajarkan oleh Islam di dalam kaitannya ketika umat Islam itu memiliki dosa. Tidak menisbahkan dosanya kepada orang lain untuk mati menebus dosa ini terhadap pencipta langit dan bumi. Nah, ada satu hal, saudara saya, yang sampai hari ini saya masih memikirkan. Saya harus mengungkap ini karena saya tahu sahabat saya beda dengan Kristen yang lain. Apa yang menjadi sesuatu yang saya pikirkan sampai hari ini, dan saya belum menemukan solusi cemerlang untuk mengkaji lebih jauh tentang masalah yang saya maksud. Bahwa ketika kemudian di dalam pengajaran teman-teman Kristen dikatakan bahwa Yesus itu datang kemudian untuk menebus dosa manusia. Artinya, kalaupun dia benar datang menebus dosa manusia, Yesus ini menebusnya kepada siapa? Apabila Yesus menebus dosa manusia, dosa kecil ataupun dosa besar, maka yang saya pahami, Yesus ini tidak akan masuk ke dalam surga. Ini pemahaman saya. Ya, mungkin kalau menurut saudara saya aneh, ya saya minta untuk diluruskan. Yesus itu memiliki sisi kemanusiaan. Dan sebagai manusia, dia datang ke atas muka bumi untuk mengambil semua dosa manusia. Menebus manusia-manusia yang punya dosa terhadap Tuhan dan mengambil dosa itu di dalam dirinya. Menjadikan dosa itu sebagai tanggungannya. Berarti Yesus memikul dosa-dosa manusia. Berarti Yesus yang kemudian harus bertanggung jawab terhadap Sang Bapa di atas. Karena dia telah membawa dosa ini. Nah, mungkin ada solusi dari saudara Ferdinand. Dosa yang diraup Yesus dari orang-orang yang percaya kepada dia, entah itu dia pembunuh, pesina, perampok, penjudi, pemabuk, dan seterusnya, itu ditebus oleh Yesus. Diambil dia dengan darahnya, dengan dagingnya. Nah, kalau demikian berarti Yesus ini adalah orang yang kotor. Karena sudah mengambil dosa-dosa orang. Memasukkan dosanya orang kepada dirinya. Dia yang menanggung dosa itu. Artinya kalau ibaratkan utang, orang yang berutang, lunas utangnya disebabkan karena Yesus yang menanggung. Yesus yang menebus dosa-dosa, utang-utang orang tersebut. Nah, kalau Yesus yang menanggung kemudian, berarti yang berutang sekarang adalah Yesus. Yang berdosa sekarang adalah Yesus. Dosa-dosa yang ditebus kemudian itu dilimpahkan kepada dirinya. Nah, sekarang Yesus ini yang menanggung dosa ini, kayak mana caranya menghapuskan dosa yang dipikulnya? Nah, ini mungkin saudara Ferdinand bisa menjelaskan nanti setelah menyikapi paparan saya lebih awal. Silakan. Oke, baik ya. Jadi di dalam warna doktrin subordinat ya, itu memang doktrinnya itu triteos, tapi triteos yang subordinat. Jadi kalau untuk homoousios itu adalah triteos yang setara atau tres omnipotentem, ya di dalam bunyi-bunyian kredo ya, itu homoousios yang Athanasius itu triteos yang setara. Lalu kemudian yang sering berdiskusi dengan Ustadz Zuma ya, itu adalah Oneness non praxeas ya. Oneness non praxeas itu Bapa, Firman, dan Roh itu. Jadi memang hanya satu entitas. Jadi kalau ditanya Yesus itu menebus pada siapa ya kepada dirinya sendiri begitu. Nah, tapi berbeda kalau untuk yang triteos subordinat ya, triteos subordinat saya ini ya, itu Yesus itu menebus kepada Allah Bapa. Itu Allah Bapa itu
sebagai prima causa ya, prima causa yang sesuai dengan ini. Coba saya bacakan ya. Ibrani 9 ayat 14 ya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal, telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah pada Allah yang hidup. Nah, jadi kalau kita baca di sini ya, eksegesisnya itu Ibrani 9 ayat 14 ini, darah Kristus ini dipersembahkan kepada Allah. Allah di sini Allah Bapa. Jadi penebusan ini memang dipersembahkan kepada Allah Bapa. Nah, kalau untuk doktrin subordinat seperti itu, Ustadz Zuma ya. Lalu kemudian kalau tentang bagaimana itu metode atau cara menebus manusia ini. Jadi kalau kita lihat ya di dalam apa yang diilhamkan oleh tulisan para rasul itu, jadi kepompongnya inilah atau hologos sax egeneto, jadi kepompong dari sang firman inilah ya, yang atau daging ya, istilahnya di dalam Alkitab itu daging ya. Kalau saya menyebutnya itu kepompong inilah atau daging inilah yang digantung di kayu salib ya, itu menjadi istilahnya substitusi begitu, substitusi terhadap pelanggaran kita gitu. Nah, tetapi karena kepompong ini bukan sifatnya teofani yaitu memiliki ikatan darah dan air begitu, maka itu menyatu dengan keberadaan Yesus Kristus itu sebelumnya. Jadi sebelumnya beliau itu kan anak Allah gitu. Nah, kalau beliau itu hanya berteofani begitu ya. Berteofani itu hanya membuat penyataan dirinya. Itu penebusan itu nggak sah gitu. Kenapa nggak sah? Karena nggak ada ikatan begitu. Ikatan darah antara kepompong dengan isi di dalamnya. Nah, ini contoh itu tentang tafsir bagaimana Yakub bergulat dengan Israel. Israel itu artinya adalah Yakub engkau telah bergulat dengan Allah dan engkau menang gitu. Maksudnya di situ adalah realitas Elohim itu mewujudkan dirinya sebagai manusia atau pegulat gitu. Tapi realitas Elohim ini tidak terikat oleh darah dan daging begitu, sehingga kalau misalkan kemudian setelah bergulat dengan Yakub lalu kita menyalibkan dia, nah itu penebusannya tuh tidak sah karena tidak ada bindingnya begitu. Jadi itu decoupling dari kepompong dengan isi di dalamnya, itu decoupling. Jadi penderitaannya juga tidak menyatu dengan isi di dalamnya. Nah, makanya itu daging inilah yang sebagai substitusi. Kalau istilah catur itu adalah lukir gitu. Melukir dosa-dosa orang yang percaya akan konsep penebusan ini. Kalau dia percaya, ya dibenarkan karena iman. Gitu. Jadi yang menanggung tuh siapa sih? Yang menanggung ya kepompong ini, yang digantung di kayu salib ini.
Kalau di dalam perjanjian baru ditulis itu adalah daging. Nah, kalau saya itu pertajam lagi istilahnya itu kepompong atau wadak atau tubuh ya, tubuh dari hologos ini. Nah, kira-kira begitu penjelasan dari soteriologi subordinat. Kira-kira begitu, Ustaz Juma. Makasih. Baik, makasih Bang Ferdinand. Jadi kemudian ketika apa yang saya urai tadi, sahabat saya kemudian mengulasnya dengan membawa tema, membawa bahasan dari surat Ibrani, khususnya Ibrani 9 nomor 14, ini menceritakan tentang Yesus yang memberikan darahnya dan oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri. Jadi Yesus di sini mempersembahkan dirinya sendiri. Yang saya pertanyakan adalah, Yesus ketika mempersembahkan dirinya, itu menanggung dosa daripada orang-orang yang percaya kepada dirinya. Artinya, dia menjadi korban. Tetapi kemudian, dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang percaya kepada dirinya itu harus dia tanggung. Sedangkan di dalam pengajaran kitab Ayub, kitab Mazmur, Amsal, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, bahkan Roma, Kolose, itu menjelaskan dengan tegas bahwa manusia diupah berdasarkan atas perbuatan masing-masing. Yesus telah menanggung perbuatan orang-orang yang melakukan dosa. Berarti berdasarkan data ini, Yesus ini adalah orang yang berdosa. Bahkan disebut di dalam penekanan Paulus, Yesus ini adalah orang terkutuk. Kenapa? Karena dia menanggung segala kesalahan. Oleh karena itulah kemudian berat Yesus itu akan ke sorga. Karena dia harus diupah berdasarkan perbuatan. Semua perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang yang percaya kepada dia telah ditanggungkan kepada dirinya. Sehingga dosa ini harus diupah di neraka. Jadi kalau berdasarkan Ayub, berdasarkan Mazmur, saya sebutkan datanya, Ayub 34 nomor 11, Mazmur 62 nomor 12, Amsal 24 nomor 12, Yesaya 3 nomor 10 sampai 11, Yeremia 17 nomor 10 dan seterusnya. Semua perbuatan itu akan dibalas oleh Tuhan. Jadi ganjaran manusia terhadap perbuatannya itu berdasarkan terhadap perbuatan mereka. Karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya sudah ditangguhkan kepada Yesus, maka yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan kemudian adalah manusia Yesus. Manusia Yesus yang dikonon ceritanya 100% manusia, 100% Tuhan. 100% manusia Yesus inilah yang akan menanggung dosa-dosa ini di hadapan Tuhan dan akan diadili berdasarkan perbuatan orang-orang yang percaya kepada dia. Contoh misalnya, saya adalah saya katakan Pak Bom-Bom adalah maling ayam. Pak Bom-Bom ini percaya kalau Yesus itu telah menebus dosanya di atas tiang salib. Maka dosa maling ayam yang dilakukan oleh Pak Bom-Bom akan Yesus pertanggungjawabkan di hadapan pengadilan Allah, pengadilan Tuhan, pengadilan Bapa yang Yesus seringkali ucapkan akan menghakimi orang. Bapa itulah yang akan menghakimi dan melemparkan manusia setelah Tuhan Bapa membunuh dan mampu kemudian melemparkan manusia ini ke dalam neraka. Kata Yesus, maukah aku tunjukkan kepada siapakah engkau harus takut? Takutlah kepada Bapa yang setelah membunuh manusia, dia mampu melemparkan manusia ke dalam api neraka. Yesus mati di atas tiang salib dengan membawa dosa-dosa orang-orang yang percaya kepada dirinya. Ini hal yang sangat-sangat harus diulas secara logika dan berdasarkan data ilmiah di dalam kitab saudara sendiri. Kalau di Islam sudah final,
bahwa yang melakukan dosa ditanggung oleh pelakunya sendiri. Supaya dosanya tidak berujung kepada maut, maka orang ini diberi solusi, yaitu bertaubat. Nah, sementara di dalam poin Kristen, dosanya ditangguhkan kepada manusia bernama Yesus, sehingga Yesus ini harus kemudian menjadi penanggung jawab terhadap dosa-dosa itu, di mana dosa itu upahnya adalah neraka. Nah, saya masih berkesimpulan bahwa Yesus akan berat masuk ke sorga, karena dia membawa dosa-dosa orang-orang yang ditanggung. Sedangkan kita tahu, orang-orang yang kemudian melanggar perintah Tuhan, seperti misalnya jangan engkau makan babi, upah dari makan babi itu adalah neraka. Kemudian, orang yang tidak bersunat akan dihilangkan dari kaumnya, dari sebangsanya, karena melanggar perjanjian kekal Allah. Itu diterangkan dalam kitab Kejadian 17. Kristen yang ditanggung dosanya oleh Yesus adalah orang-orang yang berkuluk, orang-orang pemakan babi. Artinya Yesus menanggung sangat banyak dosa miliaran orang Kristen. Oleh karena itulah Yesus yang menanggung ini harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa ini di hadapan Tuhannya. Di mana upah dosa itu? Di neraka, bukan di surga. Kesimpulan saya, Yesus tidak ada jalan menuju ke surga. Kalau konsep penebusan itu benar adanya, terkecuali benar konsep Yesus, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat, itu yang benar, maka apa yang dinisbahkan kepada dia itu semua adalah prasangka kosong yang tidak berdasar terhadap pengajaran Yesus. Tapi kalau berdasar terhadap pengajaran Yesus, maka Yesus harus menerima upah dari segala dosa yang diperlakukan oleh orang-orang yang percaya kepada dirinya. Saya kira saudara saya paham apa yang saya maksud. Silakan. Oke. Jadi memang doktrin homoousios dengan subordinat itu agak berbeda, Pak. Jadi kalau untuk subordinat itu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, setelah itu langkah selanjutnya adalah dia menerima Roh yang suci sebagai sistem meterai. Jadi kodratnya yang semula itu cenderung berbuat dosa itu berubah karena ada Roh suci di dalamnya. Jadi naturnya yang semula itu suka maling ayam begitu, itu naturnya berubah. Dia suka bekerja, lalu dia suka membantu orang tua, dan naturnya berubah. Nah, kenapa naturnya berubah? Karena dia sudah menerima meterai itu atau Roh Kudus yang dijanjikan itu. Nah, tetapi tentu saja pintu free will-nya ini masih dia independen atau merdeka. Nah, free will-nya ini kelak itu yang akan membawa dia di dalam penghakiman gitu. Nah, kalau dia itu mendapat pengajaran yang tepat, mendapatkan lingkungan yang tepat, mendapatkan komunitas yang tepat, itu dia bisa menjaga free will-nya itu tetap terpelihara dengan baik dan suci. Nah, kalau dia free will-nya masih terpelihara dengan baik dan suci, tentu saja di hari penghakiman itu lolos. Nah, untuk warna doktrin subordinat itu begitu. Jadi memiliki separasi doktrinnya. Jadi memiliki pembedaan yang cukup jelas. Yang pertama itu adalah keselamatan. Keselamatan itu bukan untuk masuk surga. Ya betul, itu memang langkah awal untuk masuk surga. Tapi keselamatan itu adalah untuk menerima Roh Suci sebagai sistem meterai yang menjaga dan memelihara dia. Yang semula itu cenderungnya itu menjadi hamba dosa, lalu kemudian berubah menjadi hamba kebenaran. Yang semula itu cenderung mabuk,